yang terakhir teman-teman itu pola istirahat. Jadi kita harus bisa menyisihkan waktu untuk istirahat ya, mengistirahatkan fisik, mengistirahatkan pikiran dari aktivitas kita dalam sehari-hari. Jadi dulu itu ya karena saya kerjanya padat gitu, mikirkan tuh kerjaan terus, makan juga sering terlambat gitu. Yang penting kerjaan beres, yang penting saya berprestasi, kemudian yang penting saya punya ini dan itu lah gitu. Tapi ternyata itu salah gitu. Jadi pola istirahat harus kalian perhatikan. Kalau tubuh kita sudah merasa tidak nyaman, itu jangan disepelekan, artinya jangan diabaikan, cuma minum obat selesai sudah, tapi luangkanlah waktu untuk istirahat. Jadi istirahat itu kan kalau libur ya benar-benar kita full untuk tidak memikirkan pekerjaan, tapi kita memberikan hak untuk tubuh kita dan pikiran kita untuk refresh ya, untuk benar-benar dinolkan lagi. Kemudian kalau pola istirahat itu tergantung masing-masing ya, karena aktivitas kita itu masing-masing. Ada yang mungkin lebih banyak waktu luangnya atau lebih banyak waktu aktivitasnya, atau ada kerja gitu ya yang 8 jam dalam sehari, kadang pulang malam. Kalau pulang malam ya langsung aja istirahat, tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang justru malah menambah beban pada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu harus disyukuri, diberikan hak-haknya dengan cara ya atur kalian pola istirahatnya itu benar-benar diperhatikan. Jadi pola makan kalian perhatikan, kemudian pola makan itu jamnya, kemudian juga apa yang kita konsumsi itu benar-benar sehat. Jadi kalau sehat, kalau misalnya makanan sehat kan mahal, enggak juga gitu. Cari yang alami-alami itu justru enggak terlalu mahal kok. Enggak daripada kita makan di luar terus kita nggak tahu bumbunya apa, lebih baik kita ya buat sendiri gitu. Kemudian rimpangan, minum-minum rimpangan JSR itu kalian coba, ada di Instagram Jurus Sehat ala Rasulullah ya, atau Dr. Zaidul Akbar, itu banyak resep-resep herbal, rimpangan, kemudian jamu-jamuan herbal, obat-obat herbal yang tentunya bermanfaat daripada kita menghabiskan uang untuk mengkonsumsi atau membeli makanan-makanan di luar sana yang kurang sehat. Kemudian pola pikir, pola pikir kalian present ya, hiduplah di saat ini. Karena kita gini aja, yang simpelnya kita belum tentu sama besok kok gitu. Banyak kok orang yang ngira besoknya masih berumur, ternyata nggak sampai pagi mereka sudah nggak ada. Jadi present, hidup di saat ini. Saat ini kita sakit, kita masih bisa bergerak, kita masih hidup kok gitu. Organ-organ tubuh kita masih sempurna, orang-orang kita masih ada di sekeliling kita, masih ada keluarga, yang semua itu harus kita syukuri. Jadi hiduplah di masa sekarang, di saat ini, di detik ini, di masa kini. Jadi insya Allah untuk bisa menjadi kita orang yang lebih bersyukur, jadi nggak kemana-mana pikiran kita. Kemudian lagi perbanyak tentunya ibadah ya, karena pola pikir ini adalah kalau saya menyebutnya tonggak spiritual ya. Kalau pikiran kita bagus, perasaan kita pasti juga bagus. Gitu, biasanya feeling kita yang nggak bagus membuat perasaan kita nggak bagus, akhirnya semua hal dan apa yang kita lakukan justru malah mengundang yang nggak bagus-bagus gitu. Jadi untuk pikiran memang satu-satunya jalan itu adalah memperbaiki sisi spiritual kita. Nah kemudian terakhir ada pola istirahat. Istirahat itu penting karena kalau kita mau bagus ibadahnya juga, istirahatnya juga harus bagus. Ya, kita harus punya waktu-waktu untuk menjeda atau me time untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk pikiran kita. Oke, jadi jangan pernah lagi ya untuk kufur nikmat, artinya tidak mensyukuri nikmat dengan kita tidak bersembarangan lah dalam menjalani pola hidup. Karena itu sangat penting. GERD dan anxiety itu muncul karena pola hidup kita. Pola hidup itu ada pola makan kita, di situ ada pola pikir kita, ada pola istirahat kita, di situ yang tidak benar dan berulang-ulang. Nah, makanya Allah kasih kita GERD dan anxiety supaya kita bisa mengambil hikmahnya dan tentunya menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya, insya Allah.
Oke, kemudian gimana nih kalau misalnya menghibur diri ya supaya pikirannya nggak kemana-mana, mau refreshing keluar atau apa ya, kalau fisiknya sudah mampu, fisiknya sudah kuat, sudah sehat ya nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman, untuk saya pribadi ya, kalau misalnya kita ada masalah atau lagi kambuh sakit gitu, supaya lupa dengan sakitnya, supaya lupa dengan masalahnya, terus kita pergi jalan-jalan keluar, itu bagus ya. Tapi sesaat banget. Cuma pada saat kita refreshing itu aja, keluar itu aja, habis itu ya akan khawatir lagi, cemas lagi. Nah, itu namanya kesenangan sesaat ya. Kalau kita larinya kepada sesuatu yang bukan kepada Allah. Jadi kita larinya kepada hal-hal yang justru di luar diri kita. Itu akan membantu tapi sangat-sangat sementara sekali. Jadi kalau maunya tenangnya lama, kita mau merasakan kebahagiaan, kemudian kita mau merasakan bahwa Allah itu baik banget kepada kita merasa disayangi, kita merasa dilindungi, kita merasa dipenuhi segalanya oleh Allah, itu ya melalui ibadah. Jadi perbaiki sisi spiritualnya, karena ya itu dari mana? Dari dalam diri kita. Jadi Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut atau orang itu tidak mengubah keadaan pada dirinya. Maksudnya keadaan di dalam diri dia. Jadi kalau dia mencari kesembuhan atau kebahagiaan atau kenyamanan keluar diri dia, atau dia pergi keluar sana, di luar diri dia nyarinya, ya dia akan cuma mendapat kesenangan tapi tidak kebahagiaan, apalagi ketenangan. Karena memang kebahagiaan itu mahal, karena emang cara mendapatkannya juga tidak dengan seenak gitu aja, perlu berlatih dan terus berlatih. Tentunya kita harus memperbaiki sisi ibadah kita supaya ibadah kita tuh nggak cuma sekedar gerakan, tapi akan menjadi pakaian, artinya akan menjadi diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa untuk mengelola pikiran dan hati itu akan jauh lebih mudah daripada kita harus refreshing keluar sana. Sesekali bolehlah ya, tapi kalau untuk tujuan kita untuk bahagia, untuk tenang, itu hal-hal seperti itu hanya berlaku sementara. Jadi lebih baik perbanyak waktu, kalau kita punya banyak waktu luang, lebih baik kita perbanyak diisi dengan membaca buku, cari buku-buku yang menginspirasi kalian untuk lebih baik lagi, lebih positif lagi. Kemudian perbanyak ibadah, dan ibadah itu juga diresapi, membaca Quran juga, cari ayat-ayat yang relate atau yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Insya Allah itu sangat membantu untuk kita bisa move on dari segala kondisi kita saat ini yang kurang nyaman. Karena semua kondisi itu baik ya, tujuan Allah ngasihnya itu adalah baik, menjadikan diri kita lebih baik. Itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi mumpung kita mungkin diberi kesakitan, sedang tidak sehat, ya berarti kita memang dididik Allah untuk menjadi lebih baik. Maka kita pilihlah jalan-jalan yang juga akan membuat kita menjadi lebih baik dari sisi duniawi kita ataupun sisi akhirat kita, insya Allah. Nah teman-teman, itu aja dulu sharing di video aku kali ini. Mudah-mudahan saya doakan semua teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, normal, dan terus semangat dalam menjalani hidup, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.